Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada video kali ini kembali Madia akan menganalisa satu akun, yaitu akun Pendeta Luis Prasetyo, di mana dia berkomentar tentang ada seseorang yang mualaf masuk pindah ke ajaran Islam itu. Mungkin kalau saya nilai bukan hanya sebab baju. Kalau saya nilai dia mendapatkan hidayah itu mungkin bukan karena baju aja dia masuk menjadi mualaf itu. Tetapi di sini Pendeta Luis ini menyorot karena baju di situ loh. Kalau saya menilai sih sebenarnya bukan itu aja sehingga dia bisa pindah menjadi mualaf. Oke, untuk selanjutnya kita simak aja apa yang ingin disampaikan pendeta ini mengenai orang yang menjadi mualaf itu. Oke, go. Gereja harus mikirin saya tuh nggak punya baju. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas satu video di mana seorang ibu, nggak tahu ibu atau masih muda, tapi kayaknya sudah 30 ke atas lah. Nah, ibu ini dia pindah ke Islam karena dia kecewa dengan gereja. Begini videonya. Jauh banget gitu. Di Islam itu lebih ada semua gitu yang memang dibutuhkan ya, dari kita iman kita, dari semua diatur itu untuk kehidupan sehari-hari gitu. Sementara di agama saya sebelumnya saya merasa kosong gitu. Jadi kadang tuh kayak misalnya dulu waktu masih sekolah itu saya kalau ke gereja harus mikirin, aduh saya nggak punya baju gitu. Jadi kayaknya tuh kalau ke gereja harus mikirin saya tuh nggak punya baju karena saya kan dari keluarga susah dulunya ya, waktu masih SMA gitu kan, sekolah dari keluarga susah. Jadi kalau ke gereja tuh kayaknya jadi tempat untuk fashion stylist gitu. Sementara kita orang susah tuh kadang kita pakai baju yang kurang bagus, kita kayak merasa tuh kayak ya gimana gitu. Jadi bukannya kekusukan itu sendiri. Nah, setelah saya melihat video ini, ada dua hal penting yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, saya ingin meluruskan cara pandang dan cara berpikir ibu ini tentang gereja. Yang kedua, saya ingin sekaligus juga menegur oknum-oknum dalam gereja yang memang salah pada saat ini. Oke, langsung aja yang pertama dulu. Saya tidak mau bagaimana stigma dalam masyarakat berpikir bahwa apa yang dikatakan ibu ini benar. Bagaimana ibu ini mengatakan bahwa di gereja itu tidak berpikir mengenai kekusukan, tetapi dipikirkan hanya fashion stylist saja. Jadi kalau ke gereja tuh kayaknya jadi tempat untuk fashion stylist gitu. Sementara kita orang susah tuh kadang kita pakai baju yang kurang bagus, kita kayak merasa tuh kayak ya gimana gitu. Jadi bukannya kekusukan itu sendiri. Tahukah Anda bahwa tidak semua gereja seperti itu? Tidak bisa kita pungkiri bahwa ada gereja-gereja tertentu yang memang mungkin itu gereja elit, yang memang itu mungkin gereja yang kumpulannya di situ orang-orang kaya, bisa jadi seperti itu. Karena memang konteksnya seperti itu. Tetapi ada gereja-gereja juga yang memang ya pakaiannya juga biasa-biasa. Jadi tidak semua gereja seperti itu. Lalu kalau kita mengacu ke dalam ajaran Kristen sendiri, apakah seseorang itu tingkat keimanan dan ibadahnya dinilai dari pakaiannya? Tidak sama sekali. Mari kita akan lihat di dalam kitab Yakobus. Dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 13 kita akan belajar. Sebenarnya benar nggak sih gereja itu dipandang dari pakaiannya? Dari judul perikopnya kita sudah tahu jangan memandang muka. Jadi kita tidak boleh melihat seseorang dari tampilan luarnya. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka.
Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang paling baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dalam pikiran jahat? Di sini Yakobus menegur orang yang memiliki sifat membeda-bedakan. Yang pakaian bagus ditaruh paling depan, yang pakaian buruk ditaruh paling belakang. Ini ditegur dan itu berdosa. Ayat yang keempat, bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Jadi tindakan untuk membeda-bedakan ini adalah pikiran yang jahat. Kita lanjut ya. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijadikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita perhatikan di sini, bukankah Allah memilih orang yang dianggap miskin oleh dunia ini? Artinya orang-orang yang miskinnya mungkin tidak terpandang, justru Allah memilihnya supaya apa? Supaya kaya. Bukan kaya secara materi, bukan kaya karena pakaiannya, bukan karena fashionnya bagus dan lain sebagainya, tetapi kaya dalam iman. Jadi ini poin penting di dalam gereja. Saya harap orang-orang tidak memiliki stigma yang salah mengenai gereja. Bagaimana gereja hanya fashionable supaya cantik, supaya keren, ajang pamer-pameran. Ini adalah perbuatan yang salah. Kita lanjut ya. Oke. Di sini Madia hanya menanggapin aja ya argumen dari pendeta Luis ini. Pendeta ini menyorotin salah satu jamaahnya yang pindah agama menjadi mu'alaf, yaitu masuk Islam. Nah, kemudian berdasarkan rekaman itu, salah satu jamaah yang perempuan tersebut mengatakan bahwa memang di dalam gereja tersebut kelihatannya saling pamer-pamer pakaian beraneka macam. Nah, itu mungkin sorotan orang perempuan tersebut secara pribadi gitu loh. Tapi bagaimanapun ya, ini sudah menjadi salah satu menjadi ya sebagai cakrawala bahasan lah. Cakrawala wawasan aja sih sebenarnya ya, bagaimana itu ajaran di dalam gereja itu, bagaimana kelakuan orang-orang tersebut, perempuan tersebut di dalam gereja dalam berbusana gitu loh. Ini beda sekali dalam ajaran Islam itu sendiri gitu loh. Perbandingannya sangat jauh, 100 derajat berbanding terbalik gitu loh. Kalau dalam ajaran Islam itu, apalagi perempuan itu memang sudah dipakaikan salah satu pakaian khusus, yaitu mukena, pakaian dalam sholat itu gitu loh. Jadi bagaimanapun dipoles ya tetap itu pakaiannya gitu loh. Dan memasukin masjid pun, tempat ibadah itu juga terserah di mana saja, itu bebas gitu loh. Tidak sesusah apabila dari ajaran di luar Islam itu gitu loh. Itu maknanya ya pendeta ya, saya hanya menggarisbawahin aja ini karena Anda menyorotin salah satu mu'alaf yang berasal dari ajaran agama Anda masuk ke ajaran Islam itu sendiri gitu loh. Jadi intinya bagaimana? Intinya ya memang dalam Islam itu menjalankan kesederhanaan hidup, kesederhanaan, sama derajat, sama posisi, sama sesama manusia itu tidak memandang kasta, tahta maupun materi segala macam. Ini sudah dibuktikan dalam ajaran Islam itu gitu loh. Sudah dibuktikan gitu loh, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berpakaian itu juga berbusana mukena itu tidak ada pamer-pameran. Itu paling kalau memang kualitas pakaiannya aja, pakaian mukenanya itu mungkin ada yang lebih rapi, ada yang lebih bagus kainnya, itu doang. Kalau memang ada perbedaan sedikit dari mukena itu, tapi itu nggak bisa dilihat lagi karena sama putih semua, sama, jadi nggak bisa dinilai di situ lagi dalam ajaran Islam. Jadi sama putih mukena itu,
sama lurus, saling menghargai sesama jamaah muslimah yang berada dalam ajaran Islam itu sendiri. Bahkan memasukin masjid pun itu bebas, tidak perlu mendaftar dulu atau pindah dulu ke suatu tempat masjid yang satu ke masjid lain, nggak ada aturan seperti itu gitu loh. Jadi semua Islam itu seluruh dunia itu sama, ke masjid manapun itu bebas, tidak ada mengenal aliran apa tidak mengenal. Kalau memang itu di luar Islam ya memang di luar Islam, kalau memang itu ajaran Islam ya bebas, di mana aja bebas gitu loh. Kalau memang di luar Islam berarti dia bukan ajaran Islam, itu memang sudah patokan seperti itu gitu loh. Oke, kita lanjut dulu ya argumen pendeta ini. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin, bukankah justru orang-orang yang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia yang seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Jadi ingat ya, seseorang yang memandang muka di gereja yang hanya melihat pakaian, maka itu adalah sebuah pelanggaran. Kenapa saya katakan ini? Supaya kita tahu bahwa seseorang yang hanya berpikir pakaian itu bukanlah pikiran yang diajarkan dalam kekristenan. Justru dalam Kristen diajarkan untuk menerima seseorang apa adanya. Lalu kalau ada orang-orang atau gereja tertentu yang melihat orang lain atau jemaatnya dari pakaian, itu bagaimana? Oknum-oknum di dalamnya yang salah. Karena apa? Oknum-oknum tertentu ini dia tidak melakukan kitab Yakobus ini dengan baik. Sebenarnya tindakan yang dilakukan ibu itu juga salah. Karena ketika melihat, aduh pakaianku nggak bagus, saya nggak berani ke gereja dan lain sebagainya. Sebenarnya yang harus dilakukan adalah cari gereja yang sehat. Cari gereja yang tidak memandang rupa. Cari gereja yang memang semua orang diterima di situ tanpa. Oke, sekarang silahkan buktikan pendeta Luis ya. Apakah mudah berpindah-pindah gereja itu? Apakah mudah seseorang itu mendapatkan tempat baru dalam gereja yang baru itu gitu loh? Bagaimana prosedurnya? Nanti saya tampilkan kembali percakapan antara orang dalam ajaran Anda sendiri. Oke, di sini saya akan tampilkan bagaimana orang itu mau berpindah-pindah. Tapi saya ikutin dulu prolog Anda ini. Oke. Tanpa melihat pakaiannya. Karena tidak semua gereja hanya berpikir mengenai pakaian. Saya pelayan salah satu gereja yang memang di situ kelas menengah ke bawah. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan? Ketika saya berkhotbah di depan, saya melihat ada jemaat yang di kursi, ada jemaat yang di bawah, dan ada jemaat yang pakai sepatu dan ada jemaat yang tidak pakai sepatu. Tetapi satu dengan yang lainnya tidak meremehkan, justru menerima dengan baik. Memang inilah yang harus dilakukan di gereja, bukan melihat dari pakaiannya. Seharusnya ibu cari gereja yang seperti itu. Cari gereja yang sehat dengan ajaran yang sehat. Tidak hanya berbicara mengenai kemakmuran, dan kemakmuran. Tapi bagaimanapun juga ibu sudah menentukan pilihan, ya silahkan jalani pilihan ibu dengan hati yang tulus. Jangan lupa pelajari ajarannya dengan baik supaya paham. Jadi Oke, makasih Pendeta Luis. Artinya ya menerima muslimah ini dari orang Anda pindah ke ajaran Islam itu gitu loh. Tapi bagaimanapun saya akan tampilkan juga bagaimana prosedur pindah ke gereja itu. Ya silahkan Anda nilai sendiri ini gitu loh. Bagaimana menurut Anda, dan jauh berbeda 180 derajat, itu sangat berbeda dengan ajaran Islam. Bagaimana dalam Islam itu mau masuk masjid pun itu harus lepas sepatu, berwudu dulu, bersuci dulu. Dan bagi perempuannya itu memakai mukena yang seragam, semua sama. Tidak ada nilai di sana, nilai-nilai material ditunjukkan sama sekali, tidak ada materialistis atau perbedaan passion, sama sekali tidak ada. Oke, ini saya tampilkan ya. Oke, di sini saya tampilkan ya
dari ajaran agama Pak Louis sendiri, bagaimana itu hal-hal yang terjadi dalam ajaran agama Anda gitu loh. Ya seharusnya Anda benahin aja lah dalam ajaran agama Anda itu, tidak usah dulu menyorotin atau menanggapin atau hal-hal yang menyerang ajaran Islam itu sendiri gitu loh. Anda cek aja gitu loh bagaimana dalam koridor ajaran agama Anda itu sendiri gitu loh. Kalau dalam Islam itu memang sudah terkontrol semua, terkontrol, tercover, sama-sama sesuai dalam kaidah-kaidah yang ditentukan dalam ajaran Islam itu sendiri gitu loh. Sungguh mulia, sungguh indahnya ajaran Islam itu sendiri, makanya orang banyak berbondong-bondong masuk Islam. Ini yang membuat orang-orang itu pindah agama, Pak Pendeta Louis ya. Karena dia mengetahui bahwa dengan berwudu pun, dengan berjilbab itu, dengan bercadar itu ternyata bukti nyata sekarang ini itu mampu untuk menangkal virus corona itu gitu loh. Dan itu sudah sejak dulu para muslimah itu memakai cadar. Dulu cadar diolok-olok ya kan. Dulu cadar diolok-olok. Nah, sekarang ternyata orang berbondong-bondong memakai yang mirip dengan cadar, yaitu masker. Bahkan lebih jelek sebenarnya daripada cadar gitu loh. Dulu azan diolok-olok, sampai dibanding-bandingkan oleh tokoh-tokoh nasional kita yang disorot pada masa itu, masalah azan segala macam, di masalah ini itu ternyata sekarang terbukti semua. Hal-hal itu yang membuat sesuatu, dan ternyata memang itulah ajaran Islam itu sungguh indah gitu loh. Ini yang membuat orang berjuta-juta, ribuan orang berjuta-juta di seluruh dunia ya. Kalau di Indonesia mungkin ribuan orang yang pindah masuk Islam itu sendiri saat ini, karena kehebatan Islam itu. Corona memang ada orang Islam kena terjerat corona itu, tapi tidak sebanyak di Amerika itu gitu loh. Anda cek Amerika, di Eropa itu berapa puluh juta orang gitu loh, berapa ribu seluruh kalau dihitung itu yang terkena virus corona ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Apa yang ingin saya sampaikan di sini. Oke. Tetapi mereka sendiri yang pergi ke, misalnya ke pemerintah bilang, oh harus ada ini, harus ada. Tetapi mereka sendiri yang pergi ke, misalnya ke pemerintah bilang, oh harus ada ini, harus ada ini. Mereka sendiri yang membatasi itu semua. Ya, itulah Bang, kenapa saya sekarang lebih mikir ya, saya mungkin salah satu orang yang agak sedikit kontra dengan aturan gereja. Karena saya mikirnya gereja itu sekarang terlalu berpatokan ke administrasi, sibuknya ngurus perpuluhan, maaf ya Bang, ini agak sedikit keras, sibuknya ngurus perpuluhan, dan jemaat dikasih administrasi yang begitu ribetnya, segitu ribetnya buat jadi jemaat. Saya kemarin buat pindah gereja Bang ini, pindah gereja yang sama, Gemim, ya. Yang sama harus ngurus izin pindah dari gereja sebelah, harus ini, harus itu. Yang harusnya buat cari Tuhan saya nggak perlu dong dipersulitkan. Buat cari Tuhan nggak ada yang harus dipersulit. Itulah kekurangan kita dari Islam. Maaf ya, Islam itu mau ke masjid manapun dia bisa. Nggak perlu ribet-ribet harus gini, nggak ada. Semua masjid dimasukinya bisa lah kita. Saya sering ditanya orang, kamu gerejanya di mana? Saya bilang, semua gereja saya masuki, nggak terima orang. Berarti kamu nggak ada tempat berpijak dong. Siapa bilang gereja itu milik Tuhan lu? Terus kalau aku masuk ke gereja kalian nggak bisa lagi ke gereja sana? Kan tidak, bebas-bebas saja. Inilah yang sering saya bilang api dalam sekam, ya kan? Bahwa ternyata gereja itu bukan milik Tuhan lagi, milik organisasi gereja. Contohnya orang GBI tak akan bisa masuk AKBP. Orang HKBP mau masuk GBI tak bisa, harus ada syarat lagi dilaluinya, baptis Islam. Kan para suku yang merubah semua. Sehingga apa? Saya bilang sekarang itu Bang benar, berarti membuktikan bahwa gereja sekarang bukan lagi masalah keimannya, administrasi dari gereja itu sendiri Bang. Jadi iman sekarang di bawah administrasi. Administrasi adalah syarat utama menjadi Kristen sekarang. Betul. Syarat utama jadi Kristen apa? Harus dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selesai kan? Sekarang tidak, banyak lagi syaratnya. Kamu sudah Kristen, mau pindah gereja ada lagi syaratnya, harus baptis Islam. Setahu saya baptis Islam itu adalah syarat pertobatan, bukan syarat menjadi jemaat di situ.
Sering saya bilang kalian mengatakan saya sesat. Saya kan di sini dikatakan sesat. Saya bilang kalian yang sesat, tidak sadar. Aku bilang. Saya sempat bikin argumen terbalik, Pak, buat orang-orang yang mengatakan mau jadi Kristen harus baptis selam, kan? Saya nanya mereka balik, kalau sekarang kamu di padang gurun yang jauhnya ribuan mil nggak ada air, mau nyelam ke abu, kan? Apa bisa kamu dibaptis selamnya di abu, gitu loh, kan? Ya, karena saya berpegangan itu, Bang, yang penting adalah nama yang digunakan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya. Tapi Dan di dalam, begitu dan di banyak, dalam ya. baptis itu dijelaskan air sebagai simbol. Artinya simbol apa? Simbol mengalir. Kalau bisanya debu itu mengalir, ya silakan. Kamu mengalir itu dari atas ke bawah. Kan demikian. Simbolnya adalah Sungai Yordan. Sungai Yordan itu mengalir dari hulu ke hilir. Ya sudah, selesai. Orang itu aja membuat aturan baru biar orang lain tidak bisa keluar dari jalur, dan orang itu membatasi semua, membuat kolam misalnya di Oke. sallallahu alaihi wasallam thayyibatut thayyibah. Oke, kita sudah lihat ya tadi gambarannya bagaimana di ajaran agama sebelah ini hal-hal yang sebenarnya itu sudah selesai dalam ajaran Islam itu tidak seperti itu gitu loh. Jauh berbanding terbalik gitu loh. Berbanding terbalik dalam fakta nyata dalam ajaran Islam itu sendiri gitu loh. Jutaan orang, ribuan orang sekarang pindah masuk ajaran agama Islam itu karena dia sudah melihat agama Islam itu bagaimana dalam beribadahnya, tata cara peribadahannya. Mudah memasukin masjid mana aja, tidak terkotak-kotak, ya kan. Tidak seperti ya Anda nilai sendirilah. Artinya ya kepada para orang-orang yang menyorot ajaran Islam di luar, ini fakta nyata dan fakta sebenarnya bahwa Islam itu tidak seperti yang Anda terima dari informasi sepihak gitu loh. Bagaimana itu tentang ajaran Islam itu sendiri. Ini saya sampaikan agar ya hatinya orang-orang yang belum mengenal Islam itu dengan sebenarnya bisa terbuka gitu loh. Bisa menerima ajaran Islam itu. Ini belum dilihat dari konsep ketuhanannya gitu loh. Belum dilihat dari konsep kitab sucinya yang terjaga sejak zaman dulu, karena ada bahasa pemersatu yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa pemersatu, biar diterjemahkan beribu-ribu juta-juta bahasa di dunia, itu tetap ada counter, tetap ada filter. Akan ketahuan kalau ada orang-orang yang coba memalsukan gitu loh. Itu kehebatannya ajaran Islam itu sendiri. Oke, ini semua saya akhiri dulu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.